Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini kelas 8 pelajaran bahasa Indonesia. Semoga santri semua dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ini masih ada 17 orang yang bergabung. Sambil menunggu yang lainnya, tolong videonya, kameranya dinyalakan semua. Raffi Ikhbar, Mahathir, terus siapa, Muhammad Raihan, Ridho, Muhammad Reza Akbari, kameranya dibuka. Ini Ridho, Raffi, sama Mahathir. Sambil menunggu yang lain, Ustadz ulang sedikit tentang apa yang sudah kita kerjakan pekan lalu. Di tugas yang dikumpulkan pekan lalu, kalian sudah Ustadz minta untuk membuat berita tentang kejadian yang terjadi di seputaran kalian atau keluarga atau lingkungan kalian. Alhamdulillah sudah Ustadz terima tugasnya. Beberapa melakukannya dengan sangat baik dan beberapa cukup baik. Kenapa kita beri aktivitas untuk membuat sebuah berita? Karena seperti sudah Ustadz sampaikan pekan lalu, untuk pelajaran bahasa Indonesia bab 1 itu adalah tentang berita seputar Indonesia. Jadi hari ini kita masih akan belajar tentang berita. Kalau biasanya mungkin kalian membaca berita agak kurang suka. Lebih suka membaca komik dibandingkan membaca surat kabar. Ya, kalau lagi browsing di internet, lebih suka membaca atau melakukan hal yang lain dibandingkan dengan membaca berita yang terjadi. Nah, pelajaran bab ini kita diminta untuk selalu membaca berita. Karena membaca berita keuntungannya adalah kita tidak ketinggalan informasi. Kita selalu bisa mengikuti informasi yang ada. Untuk hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang unsur-unsur berita. Ini ada di buku paket kalian, tolong buku paketnya dikeluarkan. Dan sekali lagi kameranya dinyalakan, Bagas, Ridho, Mahathir, Rafa, Afla, Fibra, dan
Siapa nih? Muhammad. Bagas, sudah. Ridho, Mahathir, Rafa, Afla, dan Fidra. Tuh, orang cakep itu loh Ridho. Kenapa nggak dibuka kameranya? Masya Allah, Rizky. Mahathir, Rafa, Afla, Fidra. Saya izin ke belakang, silakan. Harusnya kan sebelum dimulai izin dulu. Rafa, kameranya tidak bisa dibuka. Oke deh, kalau memang ada masalah, tidak apa-apa untuk Rafa. Mahathir, sudah ada 22, kurang 11 ya? Kurang 11 lagi. Mahathir, kameranya tolong dibuka. Ya, buku paketnya sudah siap. Tolong buku paketnya dibuka di halaman 2. Di halaman 2. Yang mengantuk, kalau menguap ditutupi. Ingat adab menguap. Harusnya jangan mengantuk ini. Sudah, halaman 2. Di halaman 2, di situ ada berita pendek. Yang isinya tentang kondisi pelabuhan ketika saat Lebaran, ketika banyak orang lagi mudik. Yang baru bergabung, tolong kameranya dibuka. Bilal. Masya Allah, Mahathir. Dari mana Mahathir? Kameranya tadi kok nggak dibuka-buka? Ya. Kalau sudah, tolong diperhatikan di buku paket halaman 2. Ustadz akan membacakan teks berita. Kalian dengarkan baik-baik. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut
masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumbernya Kompas dengan beberapa penyesuaian. Ini adalah contoh berita nasional, berita seputar Indonesia yang terjadi di Pelabuhan Merak 10 hari menjelang Lebaran. Tetapi di sini tidak disebutkan Lebaran tahun berapa. Biasanya setiap menjelang Lebaran kondisinya seperti ini. Ada yang tahu Pelabuhan Merak di mana? Yang tahu mikrofonnya dibuka langsung dijawab. Pelabuhan Merak ada di mana? Ada yang tahu? Di Banten, Zat. Ya, Zimi, di mana? Banten. Di Banten. Masya Allah. Jadi Pelabuhan Merak itu menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Dan ini pelabuhan yang sangat ramai. Jimmy tahu karena dulu Jimmy pernah bekerja di Pelabuhan Merak. Ya Jimmy? Enggak. Bukan kuli pelabuhan ya? Oh, bukan. Enggak. Bukan. Tapi pernah ke sana? Pernah ke pelabuhan? Enggak, lihat Google. Kenapa? Googling, Zat. Ya. Baik. Ini Bagas, Raffi, Fidra, Afla, videonya, kameranya tolong dibuka supaya Ustadz bisa melihat. Rehan Akbar. Nah, kan supaya Ustadz bisa melihat wajahnya dan supaya Ustadz bisa tahu yang ngantuk siapa, yang memperhatikan siapa. Nah, contoh berita di halaman 4, halaman 2 ini bisa dikaji dengan cara tertentu untuk mengetahui unsur-unsur berita yang di halaman 3 di buku paketnya. Ini sudah punya buku paket semua kan? Sudah. Nah, unsur-unsur berita di halaman 3 ini meliputi pertanyaan tertentu. Caranya hampir sama seperti ketika Ustadz memberikan tugas pertama. Dengan pertanyaan. Apa? Di sini peristiwa apa yang terjadi? Jawabnya, padatnya Pelabuhan Merak. Kemudian pertanyaan kedua, siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya, truk-truk pengangkut barang non-sembako. Walaupun di sini agak kurang tepat. Pertanyaannya siapa? Jawabannya truk. Truk itu bukan manusia. Harusnya jawabannya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Sopir. Sopir truk. Bukan truknya, tapi sopirnya. Tuh, buku saja bisa salah, makanya manusia juga pasti bisa salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna.
Pertanyaan ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Pertanyaan keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu tanggal 15 November. Pertanyaan kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya, karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Karena mereka sudah tahu tanggal 21, tanggal 25 truk pengangkut non-sembako dilarang melintas. Makanya semua mengejar sebelum jadwal tanggal 21. Ini 6 hari sebelum tanggal 21, tanggal 15-nya, sudah menumpuk. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Pertanyaan yang keenam. Jawabannya, proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Karena banyak truk yang antri, kapalnya terbatas, akhirnya mereka harus menunggu giliran dengan sabar. Mungkin yang pernah mudik lewat darat, lewat pelabuhan, punya pengalaman seperti ini. Dulu awal-awal Ustadz pindah ke Banjarmasin, waktu itu uang belum banyak, jadi pulang ke Jawa, ke Surabaya itu pakai kapal laut. Nah, antriannya seperti ini. Ini Ustadz berbicara tentang terminal penumpang, bukan barang. Yang antri manusia, rebutan, sampai masuk ke kapal pun dorong-dorongan. Ada yang terjatuh, ada yang tergencet. Itu menjelang Lebaran. Kenapa dorong-dorongan naik? Karena pada berebut mencari tempat tidur. Karena tiketnya tidak ada nomor, jadi semua berebut. Akhirnya alhamdulillah Ustadz naik kapal dan tidak mendapatkan tempat tidur. Jadi perjalanan 18 jam, Ustadz hanya duduk di bangku panjang, tidur pun di bangku panjang. Tapi dinikmati saja. Waktu itu Ustadz masih muda, belum setua sekarang. Kondisi fisik juga masih kuat. Oke, baik. Yang Ustadz sampaikan tadi juga jenis berita, kondisi di pelabuhan Trisakti menjelang Lebaran di terminal penumpang. Kalau di berita ini di pelabuhan Merak, pengangkutan barang. Dari tabel ini bisa disimpulkan ada pertanyaan seperti yang sudah Ustadz berikan pekan lalu, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. 6. Dalam bahasa Inggris, karena yang lebih banyak dikenal yang dalam bahasa Inggris, yaitu 5 W dan 1 H. What, who, where, when, why, how. Keenam pertanyaan ini sangat diperlukan untuk memahami bacaan. Selain memahami bacaan, juga untuk menganalisis atau merencanakan segala sesuatu. Mungkin tahun kemarin Ustadz sudah pernah memberi contoh, 5W 1H. Contoh, hal yang sederhana sehari-hari.
Ustadz dapat undangan menghadiri suatu acara. Ustadz bingung pakaian seperti apa yang harus Ustadz pakai. Ustadz menerapkan ini. Buat apa? Apa acaranya? Ternyata acaranya adalah rapat. Kemudian siapa? Kalau rapat berarti resmi. Siapa yang hadir di acara rapat tersebut? Ternyata akan hadir wali kota. Berarti bajunya benar-benar resmi. Kalau ada ketentuan pakai baju sasirangan, berarti harus sasirangan. Di mana peristiwa atau undangan itu? Ternyata di hotel rapatnya. Berarti Ustadz harus pakai sepatu. Tidak bisa pakai sepatu sandal. Kapan jamnya? Malam atau siang? Baju yang dipakai untuk malam dengan siang berbeda. Karena cuaca juga berbeda. Warna juga kalau malam warna lebih gelap. Kalau siang warna lebih terang. Terus bagaimana? Bagaimana Ustadz harus sampai ke hotel itu? Naik ojek? Naik motor? Becak? Mobil? Ini menentukan baju seperti apa yang Ustadz pakai. Ustadz nanti pakai jas dasi lengkap, ternyata naik ojek. Kurang pas. Tapi kalau baju sasirangan ini naik motor masih bisa. Nah, itu contohnya. Nanti dalam kehidupan kalian akan banyak menggunakan analisis berdasarkan 5W dan 1H. Oke, sebelum Ustadz lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya, silakan langsung membuka mikrofonnya, kemudian silakan bertanya. Afla, Fibra, Mahathir, buka kameranya. Silakan yang mau bertanya. Jazakallah khairan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz mau share PowerPoint. Ini adalah bahasan kita hari ini tadi, berita seputar Indonesia, bahasa Indonesia kelas 8. Dan ini contoh berita di Pelabuhan Merak, Ustadz pindahkan ke sini. Kemudian ini tadi unsur-unsur beritanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Jadi Ustadz ulangi lagi di sini. Kemudian, nah, ini catatannya, ke-6 pertanyaan di dalam tabel sebelumnya itu dikenal dengan rumus 5W1H. What, apa, who, siapa,
where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Dan 6 pertanyaan itu kita gunakan untuk menemukan unsur-unsur berita. Kalau dalam bahasa Indonesia, singkatannya bukan 5W plus 1H, tetapi adik Simba. Rupanya Simba punya adik. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba. Terserah mau menggunakan 5W1H atau mau menggunakan adik Simba. Oke. Sudah paham benar atau tidak? Karena kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham, akan Ustadz beri tugas. Silakan bertanya. Yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustadz akan memberikan tugas. Karena insya Allah mulai besok kalian libur. Liburan Idul Adha. Supaya nanti ada kegiatan, setelah makan-makan daging, supaya ada kegiatan membuang energi, kalian mengerjakan tugas. Nah, kalau tidak salah, masuk lagi, kalau tidak Selasa hari Rabu. Jadi ada waktu cukup panjang, sekitar 6 hari untuk mengerjakan tugas ini. Tugasnya dikumpulkan pas hari Selasa pekan depan. Seperti biasa, tugasnya dikumpulkan lewat WA. Di foto, jangan lupa menuliskan nama kalian di kertas tugas kalian. Selalu lupa itu, akhirnya Ustadz harus mengingatkan lagi. Ya, apa tugasnya? Ini tugasnya. Tugas ini ada di buku kalian di halaman 6. Tugas individu. Pertama, baca atau dengarkan sekurang-kurangnya 5 berita dari media cetak atau elektronik. Baca berarti berupa bacaan, atau dengarkan bisa berupa berita radio atau televisi. Sekurang-kurangnya 5. Tapi rasanya Ustadz yakin kalian akan mengerjakan 5, nggak ada yang lebih. Dari media cetak atau elektronik. Setelah membaca, catat sumber, tanggal berita, dan isi pokok berita-berita tersebut. Kemudian sajikan hasil kegiatanmu itu dalam format laporan berita. Laporannya tidak seperti yang di buku, tapi Ustadz beri sendiri laporannya. Format laporannya seperti ini. Silakan dicatat, karena di buku tidak ada. Jadi dalam bentuk tabel, nomor 1, berarti ini adalah berita pertama. Topik beritanya apa?
Kalau tadi di contoh yang berita tentang pelabuhan penyeberangan ini, nah topik berita kalian bisa mencantumkan judul beritanya. Kalau di surat kabar biasanya ada judul beritanya. Sumber, misalkan Banjarmasin Pos. Misalkan juga kalau tadi Kompas. Atau berita seputar Indonesia RCTI. Tanggal berita itu kalian lihat, tanggal surat kabarnya, atau tanggal berita itu ditayangkan di televisi atau di radio. Kemudian unsur-unsur beritanya apa saja. Peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Karena ada 5, masing-masing berita dimasukkan ke dalam format ini. Kalau ada yang ingin mendapatkan file dari format laporan berita, nanti Ustadz bagikan melalui siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Kelas. 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 Muklas. Siapa? Mukhlas. Kelas. Dipilih Puji. Tolong ditulis di chat siapa. Karena tadi berbarengan ngomongnya jadi nggak dengar. Kelas. Siapa ketua kelasnya? Mana chatnya? Mukhlas. Baik, Mukhlas. Mana Mukhlas? Nanti 66. Mukhlas menghubungi Ustadz lewat WA ya. Karena Ustadz tidak menyimpan nomor Mukhlas, jadi Mukhlas nanti menghubungi Ustadz lewat WA. Ini Ustadz minta format laporan tugasnya. Nanti akan Ustadz kirimkan lewat WA-nya Mukhlas. Mukhlas membagi ke teman-temannya. Nanti bisa di print, kalian tinggal mengisi. Atau kalau ada yang pakai komputer, kalian mengisikan dulu, karena bisa jadi ruang yang dipakai di sini tidak cukup. Kalau sudah terisi, baru di print. Di print, kemudian difoto, dan dikirimkan ke Ustadz lewat WA. Paham? Sat, kalau kerjakannya di buku tulis itu boleh, Sat? Kenapa? Kalau kerjakannya di buku tulis tuh boleh lah. Kerjakannya di buku tulis boleh, ditulis ulang boleh, silakan. Oh, nah. Tidak harus di print. Kalau mau ngeprint, Ustadz kasih filenya. Tapi kalau mau ditulis di buku tulis lagi, boleh. Nanti dikasih nama. Jangan lupa ngasih namanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? 5 berita cukup? Atau perlu ditambah?
Jangan. Cukup. 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 Sudah Cukup. Cukup, Ustaz, cukup. Cukup Siapa banget. tahu minta Capek 14 sudah. dari 3. Berlebihan. Cuma tuh capek sudah. Iya, Ustaz. Capek. Kurang. Oke. Oke ya. Lebihan. Jadi Jaden. kalian boleh memilih berita Bagas. tulis atau berita televisi atau berita radio, dan boleh kombinasi. Misalkan berita nomor 1 dari surat kabar, berita nomor 2 dari televisi, berita nomor 3 dari radio, boleh. Atau 5-5-nya dari surat kabar semua, atau dari televisi semua, dari radio semua juga boleh. Tapi yang pasti jangan lupa mencantumkan sumber dan tanggalnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup tugasnya untuk bekal liburan selama Idul Adha ya. Ingat, berita yang sudah ada. Kalau tugas pertama kemarin, kalian yang membuat berita. Kalau ini berita yang sudah ada. Tidak membuat sendiri kalian. Tapi kalian menganalisis unsur-unsur dari berita yang sudah ada. Ya. Beritanya dicari dulu 5, kemudian dituliskan unsur-unsur beritanya. Nanti dari format laporan itu kalian bisa menyimpulkan isi beritanya apa. Karena tujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur berita, tujuannya adalah untuk menyimpulkan isi berita. Untuk menyimpulkan isi berita. Paham? Zat, Oke. kalau beritanya tentang bola boleh lah, Zat? Kenapa? Beritanya tentang bola. Bertanya tentang? Bola beritanya. Boleh? Boleh. Bo- Kata Jimmy tentang selebriti bisa lah, Zat? Cari berita-berita yang tidak melanggar syariat. Gak ada. Bagas. Apa benar Udah, Jimmy ya mau udah. berita tentang selebriti? Bagas dat fitnah, Zat. Cari berita yang aman, berita nasional, berita olahraga boleh, tapi jangan berita selebriti. Gosip. Bagas dat. Fitnah, Zat, Bagas dat. Antum juga. Kalian berapa bulan di rumah sudah baca-baca berita selebriti ini? Gak usah canda, Zat. Jangan berita selebriti. Bagas, Zat. Berita olahraga boleh. Anak bola. Kenapa? Sama berdua tadi. Khawatir, Zat. Udah bicaranya kan. Dimatikan dulu. Khawatir, Zat. Oke, dimatikan dulu ininya. Di-mute dulu. Ya, Ustadz ulangi. Beritanya jangan berita selebriti. Berita nasional, bukan berita internasional.
karena topik kita adalah berita seputar Indonesia. Berita olahraga boleh, berita ekonomi boleh, berita politik boleh, berita sosial boleh. Tapi berita sosialnya tidak semua berita sosial. Jangan berita tentang perkosaan. Tapi berita sosial tentang COVID, misalkan boleh. Jadi berita-berita yang masuk, yang bisa diterima secara syar'i. Ingat kita di pesantren, jadi jangan sembarangan. Ini kayaknya pengetahuan kalian tentang selebriti semakin meningkat sejak di rumah ini. So. Oke, silakan kalau ada mau nanya lagi. Ini ada berita politik boleh, anak Jokowi. Jangan ini, kalau mau gini, boleh berita politik, misalkan anak Jokowi mau mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Boleh. Itu kan berita ini, jangan berita politik yang menyudutkan pemerintah. Tapi berita politik yang sifatnya informasi. Misalkan juga pemerintah baru saja mengesahkan peraturan tentang ini. Nah, itu boleh. Jadi jangan berita yang menyudutkan, menjelek-jelekan pemerintah, atau menyudutkan, menjelek-jelekan orang lain. Seperti berita selebritis lebih banyak gosipnya, lebih banyak gibahnya, daripada unsur berita. Itu yang harus hati-hati, karena buku kita dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan umum, tapi kita harus bisa menyaring dengan kondisi pesantren. Sayyid, berarti boleh aja kan Ustadz? Boleh, yang tentang siapa nama anak Jokowi yang mencalonkan diri jadi wali kota Solo, boleh. Tapi ini berita. Jangan masukkan pendapat pribadi di dalam berita. Karena bukan gibah yang kita bahas di sini, berita harus objektif. Kalau berita itu objektif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Anak Jokowi jualan pisang, nggak ada salahnya, itu di chatnya ada. Kan salah satu usaha, kalau memang usaha halal ya boleh. Melaporkan berita harus objektif, jangan memasukkan pendapat apalagi sentimen pribadi. Itu bedanya berita dengan gosip, dengan gibah. Mungkin berita seputar pesantren kita ada, bahwa pesantren baru saja meluncurkan jejak pendapat ke wali santri tentang keinginan untuk menarik santri kembali ke pesantren. Sudah dengar berita itu? Belum? Berita bencana boleh. Nah, ada berita terbaru di pesantren, kalau saya tidak salah mulai kemarin, sudah disebar jejak pendapat untuk wali santri tentang setuju atau tidaknya wali santri untuk menarik kembali santri intan ilmu ke pesantren. Memang ada wacana, tapi masih belum pasti. Cuman kita sudah mengadakan jejak pendapat. Kalau wali santri setuju, ya pesantren akan mengajukan izin ke pemerintah Kabupaten
Barito Kuala. Kalau pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengizinkan, insya Allah pesantren Intan Ilmu akan menarik lagi santrinya ke pesantren. Karena ternyata belajar di rumah, kalian terpapar berita selebriti. Kalian terpapar dengan main game, main HP, main gamenya bahkan punya kelompok sendiri. Ada yang Mobile Legend, ada yang PUBG, macam-macam. Dari hasil awal tadi, itu cukup banyak wali santri yang menyetujui santri ditarik lagi ke pesantren. Ntar kalau Ustadz lihat, hasil terakhir 71,8% wali santri menyatakan setuju mengirimkan anaknya kembali ke pesantren. Kalau pesantren Sat, boleh main-main Sat. Kenapa? Kalau sudah turunan, kalau ada sudah penarikan Sat, boleh lah Sat, kayak main lagi Sat, main futsal lagi, main pingpong lagi Sat. Main futsal? Boleh lah, main pingpong kah? Kalau Begini. sudah ditarik tuh lah. Kenapa? Ya, prosedurnya kalau santri ditarik ke Intan Ilmu, itu kalian tidak datang berbarengan. Jadi ada jadwal. Dan nanti bisa disampaikan juga ke orang tua, walaupun nanti insya Allah ada surat resmi dari pesantren, kalau memang pemerintah Kabupaten Batola menyetujui, sebelum ke pesantren, santri harus melakukan karantina mandiri 14 hari di rumah. Tidak boleh keluar rumah 14 hari. Di hari ke-15, santri harus melakukan rapid test. Kalau rapid testnya non-reaktif, baru santri boleh kembali ke pesantren. Kalau rapid testnya negatif, karantina lagi 14 hari. Pada prinsipnya sampai rapid testnya non-reaktif. Kalau rapid testnya non-reaktif, baru boleh ke pesantren. Datang di pesantren pun ada prosedurnya. Ketika kalian baru datang, kalian insya Allah akan dikarantina di pesantren 14 hari. Tidak boleh keluar ruangan 14 hari. Setelah masa karantina ini selesai, baru kalian ada kegiatan KBM, mungkin olahraga, baru bisa. Mau main futsal, apa boleh. Ada yang bertanya, di Banjar berapa rapid test? 150 ribuan. Insya Allah sekarang ini bukan hanya di Banjarmasin, tapi di daerah-daerah lain pun 150 ribu rapid testnya. Nanti akan ada surat resmi, tapi belum tahu kapan, karena prosedurnya kalau wali santri banyak yang setuju, kami akan mengajukan surat permohonan untuk membuka pesantren lagi ke pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Ketika pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah menyatakan boleh, nah baru kalian
karantina mandiri 14 hari, kemudian baru ditarik bertahap. Mungkin 1 hari 10 orang, seperti itu. Jadi tidak bersamaan. Dari Muhammad Reza Akbari, masih zona merah. Barito Kuala sekarang zona orange, memang masih itu, tetapi di Jawa, walaupun daerahnya masih merah, masih orange, masih kuning, khusus pesantren itu ada yang memperbolehkan. Karena kalau pesantren, santri lebih aman ada di pesantren daripada di rumah pergi ke sana kemari. Jalan-jalan ke mall, kemana, tertular. Kalau di pesantren kan khusus di pesantren. Jadi makanya dipastikan masuk pesantren tidak ada yang positif. Kalau sudah di pesantren, insya Allah aman. Karena kalian berkumpul dengan teman-teman kalian sendiri. Kemungkinan menjadi pembawa justru adalah para asatid. Karena asatid yang keluar masuk. Makanya di Intan Ilmu sekarang, sebelum masuk ke dalam bangunan, kami dicek dulu suhu tubuh dengan termometer tembak itu. Kalau suhu tubuhnya tidak panas, baru boleh masuk. Kalau suhu tubuhnya melebihi standar, tidak boleh, suruh pulang. Setelah ditembak pun kami langsung diarahkan ke kamar mandi, mencuci. Sebelumnya ketika habis ditembak, badan kami semua disemprot dengan desinfektan. Barang-barang yang kami bawa juga disemprot dengan desinfektan. Kemudian ke kamar mandi, cuci tangan, baru masuk ke ruangan. Di ruangan pun absen bukan lagi sidik jari, tapi pakai ballpoint, setelah itu langsung tangan di desinfektan. Dan sepanjang hari harus pakai masker, kecuali mengajar. Kalau Ustadz mengajar pakai masker, suara nggak jelas nanti. Kalau mengajar baru dibuka. Nanti kalian pun begitu. Selama pelajaran berlangsung di pesantren juga pakai masker. Dan bangku diatur jaraknya jauh. Jadi kalau tidak salah satu kelas paling banyak 20 orang dengan jarak bangku 1 meter. Tiap bangkunya. Insya Allah kelas kita bisa untuk mengikuti prosedur COVID. Ada lagi yang mau ditanya? Ustaz, Yap. karantinanya asrama, Ustaz. Karantinanya di asrama lah. Karantinanya di asrama lah. Karantinanya tidak di asrama. Karantinanya rencananya di lantai 3 masjid. Alhamdulillah masjid sudah selesai. Lantai 3 sudah bisa dipakai. Dan kita punya gedung 1 yang sekarang isinya lantai 1 5 ruang kelas, dan di atasnya ada ruang besar untuk pertemuan. Jadi rencananya kalian karantina 14 hari di lantai 3 masjid. Setelah selesai, baru kalian dipindahkan ke asrama. Ustaz, Ya, tidurnya nggak di asrama lah. kenapa Mahathir? Tidurnya nggak di asrama. Tidurnya, makanya kalau masa karantina tidurnya di lantai 3 masjid. Nanti di situ dikasih kasur. Kalau lantai 3 masjid kan besar sekali. Jarak diatur, kalau sudah selesai, baru kalian masuk ke asrama. Selama di karantina tidak bisa keluar dari lantai 3 masjid. Jadi kalian tidur, makan, sholat, belajar. Pakai AC lah, Ustaz. Baru setelah 14 hari,
insya Allah baru bisa kegiatan yang agak normal. Tidak bisa senormal dulu lagi karena sekarang COVID masih merajalela. Kalsel paling banyak di Indonesia. Memang tingkat di Kalsel lebih tinggi dari Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu positif corona 1 orang setiap 2.500 penduduk. Kalau di Kalsel 1 orang setiap 1.000 penduduk. Jadi lebih banyak. Dan jangan lupa, sekarang kalian bukan hanya kelas 8 ini saja. Adik-adik kelas kalian ada. Totalnya santrinya 100. Sekarang totalnya 100 santri dan 10 musrif. Musrifnya alhamdulillah sudah ada di pesantren semua. Kelas 8 musrifnya siapa? Amin. Kalian vaksin? Satu Rosid. Satu Wildan. Satu Rosid. Ustaz Amir pakai Yonde. Ada Jaidan. Muklas. di-off-kan dulu. Karena kalian ada 30 orang, musrif kalian ada 3. Nanti kalau kembali ke asrama, kalian akan dibagi menjadi 2 kelas. Insya Allah dibagi jadi 2 kelas. Satu kelasnya sekitar 16-17. Sama seperti kelas 1. Kalau yang kelas 7 dibagi 3 kelas rencananya. Jadi totalnya nanti ada 5 kelas. Baik. Nih, waktu sudah habis. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan hari Selasa pekan depan. Paling lambat jam 3 sore. Selasa pekan depan jam 3 sore lewat WA Ustadz. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.